Assalamualaikum teman-teman. Welcome, ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman. Aduh, Teman-teman yang baru bergabung, welcome ya. Tolong dibantu tap-tap layarnya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung. Tolong dibantu tap-tap layarnya. Welcome. Yang baru bergabung teman-teman, apalagi yang baru hari ini bergabung, salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab, lebih ke tata bahasa untuk memahami Al-Quran. Welcome teman-teman yang baru bergabung. Tolong dibantu tap-tap layarnya ya, teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik, tolong dibantu tap-tap layarnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Welcome Tatrio. Tolong dibantu tap-tap layarnya ya. Tolong dibantu tap-tap layarnya, teman-teman. Terima kasih. Hai, welcome teman-teman semua. Hari ini kita akan setiap pagi kita akan belajar bahasa Arab ya. Mohon maaf, harusnya saya live jam 6, tapi tadi karena ada yang beberapa yang harus saya kerjakan, jadinya kita baru live sekarang ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, kita akan belajar bahasa Arab, lebih ke tata bahasa untuk lebih memahami Al-Quran ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bergabung, kalau seandainya merasa ketinggalan ya, jangan berkecil hati, karena live saya ini ada rekamannya. Rekamannya itu kalau teman-teman lihat, itu ada ID saya yang Dinsmain ya, rekaman pelajaran selama di sini ya. Itu teman-teman bisa lihat di ID yang Dinsmain ya. Itu di playlistnya itu ada di Ramadan, di rekaman live Ramadan ya. Sedangkan saya juga punya VT-VT-nya, konten-kontennya itu teman-teman bisa melihat di sini, di TikTok sini, dengan playlistnya yang Ramadan series ya. Hari ini kita sudah masuk materi ke-15 ya, materi ke-15. Hari ini kita masuk materi ke-15 ya. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua? Ya teman-teman yang baru bergabung, welcome ya. Hai Kakak John, hai Bantal Guling, hai Onamarn ya. Ya terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung, tolong dibantu tap-tap layarnya. Mohon maaf, biasanya saya harusnya tadinya live jam 6 ya. Saya baru live sekarang karena tadi ada yang harus saya kerjakan ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi ke-15. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman yang baru menyimak baik baru hari ini atau baru kemarin ya, teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman bisa melihat rekamannya itu di YT yang ID-nya Dinsmine ya, itu ada di playlist judulnya rekaman live Ramadan itu dari materi pertama, kedua ya, sampai materi ke-14 kemarin sudah saya upload. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak John, boleh silakan. Nah, sedangkan untuk VT-VT-nya kalau misalnya rekaman itu kan durasinya sekitar 1 jam ya. Nah, sedangkan ada VT-VT-nya durasinya lebih pendek, ada yang 5 menit, 9 menit, 10 menit, ya paling panjang kayaknya sekitar 22 menit ya, karena memang harus banyak yang dijelaskan. Itu ada di sini, di TikTok sini yang judul playlistnya itu Ramadan Series. Jadi teman-teman bisa lihat di playlist ya, nggak perlu scroll ke bawah, tapi kalau teman-teman mau scroll ke bawah silahkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masih tentang pembagian kata ya. Jadi di dalam semua bahasa ya, kata itu terbagi, ada beberapa ya. Mau bahasa apapun ya, bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata itu ada kata benda. Ya. Kata itu ada kata benda. Kata benda apa? Ya buku, ya rumah, ya semua kata-kata benda. Tumbuh-tumbuhan, manusia, ya, sekolah, ya itu semua kata benda. Nah, dalam bahasa Inggris itu juga ada namanya noun, ya, house, ya, house sama home beda ya, walaupun sama-sama rumah artinya. Nah, itulah ketika kita belajar bahasa kita jadi tahu bedanya. Padahal sama artinya ya, house sama home itu sama artinya rumah, tetapi maknanya berbeda ya. Kalau kita cuma berdasarkan terjemahan ya atau kamus, kita nggak belajar ya, belum tentu kita akan paham ya. Welcome Chas. Nah, dalam bahasa Inggris ada house ya, itu rumah ya. Nah, kemudian ada book, buku ya. Kemudian ada school, sekolah ya. Semua kata benda. Begitupun di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata benda simpelnya dibilang isim. Ya. Ada kalau sekolah namanya madrasatun. Kalau disingkat, kalau diwakaf madrasah. Ya. Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Terus kemudian buku, kitabun, ya, kitabun bisa buku atau kitab, ya. Nah, jadi sama ya, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama ada pembagian kata. Nah, kenapa sih kadang-kadang kita kalau mau belajar bahasa Arab kayaknya susah banget? Padahal mungkin belajar bahasa lain enggak. Ya mungkin salah satu adalah karena welcome update, karena mungkin tulisannya gitu. Tapi mungkin teman-teman ada belajar bahasa lain yang juga punya tulisannya bukan tulisan Latin. Misalnya bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu ya. Nah, tapi kenapa tidak sesulit bahasa Arab? Apakah benar bahasa Arab itu sulit? Atau karena ada faktor lain? Ya. Kenapa saya bilang ada faktor lain? Karena gini, ketika kita belajar bahasa Arab,
ketika kita belajar ilmu syar'i, ya, bahasa Arab termasuk ilmu syar'i, itu keutamaannya banyak, lebih dari 100 keutamaannya. Salah satunya didoakan seluruh makhluk, ya, didoakan malaikat dan seluruh makhluk yang berada di udara, di darat, di dalam tanah, dan di semua air tawar, air laut, air payau, untuk dimudahkan jalan kita menuju jannah. Dan ketika kita belajar bahasa Arab, insya Allah mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Siapa yang gak suka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah? Udah tahu kan jawabannya? Nah, mereka-mereka itu yang gak suka itu pastinya akan menggoda kita. Nah, makanya selalu tuh kita tuh merasa kok kayaknya berat banget, ya. Nah, tinggal dari diri kitanya mau ngelawan atau enggak, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya itu dibilang berat ya seperti itu. Karena saya pun juga awalnya kayak gitu ketika belajar, ya. Ketika belajar itu juga kayaknya berat banget ya, gitu ya. Untuk awalnya itu juga seperti itu. Oh ya, saya ini belajar bahasa Arab itu juga bukan dari kecil. Dari usia 42 tahun menjelang 43 tahun. Ya, usia saya sekarang 51 tahun lebih lah, ya. Tahun lalu saya 51 tahun. Jadi saya benar-benar 42 tahun itu ngerasain nggak ngerti apa-apa, ya. Nah, tapi saya punya cara belajar ketika saya belajar dulu, ya, baik offline sama online, mencatat. Kalau offline tentu saya mencatat pakai tulisan tangan. Ketika ustadz yang ngomong saya catat semua, terus udah gitu saya punya buku spesial. Nah, itu saya bukunya buku besar tuh kayak buku akuntansi, terus kemudian saya nulis dengan berbagai macam warna. Kalau misalnya kan isim itu terbagi jenisnya, ada yang perempuan sama laki-laki, ya. Yang laki-laki itu saya kasih warnanya biru. Terus udah gitu yang kalau yang perempuan saya kasih warnanya pink. Nah, kalau misalnya kata-kata kayak adalah, maka gitu ya, saya kasih tanda panah, atau misalnya tulisan saya pakai tanda warna merah kayak gitu. Nah, terus nanti untuk penjelasan pakai warna hitam. Nah, sekali-sekali ada warna-warna hijau gitu. Jadi buku saya berwarna-warni, tapi tidak terlalu ngejreng lah ya. Jadi enak dilihat ya. Dan itu teman-teman saya dulu sering pinjam, bahkan sampai mencari fotokopi warna supaya enak dilihatnya, ya. Nah, itu saya mencatat kembali. Dengan mencatat itu kita jadi lebih ingat pelajarannya. Nah, sama kayak teman-teman, kalau mau mendengarkan rekaman saya, efektifnya sih dicatat kembali, ya. Atau kalau nggak rekaman yang live ini atau VT-VT saya, itu dicatat kembali. Itu insya Allah lebih apa ya, lebih tersimpan. Kalau SS aja boleh di screenshot, silakan sih gitu. Karena cara belajar masing-masing orang kan beda-beda, ya. Kalau saya mencatat gitu ya, mencatat. Terus kemudian saya berusaha untuk menerangkan kepada orang lain. Jadi seperti sekarang di sini, bukan berarti saya itu jago, tapi ini adalah cara saya supaya saya tetap ingat pelajaran. Karena kalau enggak, saya lupa. Nah, jadi misalnya kayak teman-teman di sini udah belajar di sini, ya. Ketika teman-teman sudah memahami, cobalah, ya, misalnya di rumah ngasih tahu kepada anaknya atau misalnya sama temennya gitu ya. Nah, dicoba dipahami. Itu adalah salah satu cara saya belajar seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman simpen sendiri ilmu ini, itu bisa lupa, ya. Jadi berusaha untuk diberitahu sama teman-teman yang lain gitu. Kalau seandainya misalnya gini, tapi kalau ada orang yang nanya saya nggak ngerti, ya tinggal dibilang, ya saya belum dapat ilmunya nih, nanti ya saya akan cari jawabannya, seperti itu, ya. Nah, jadi berusaha untuk memberikan ilmu juga kepada orang lain. Kenapa? Kan ada hadisnya, ya. Ketika kita meninggal nanti, ada 3 amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah ketika kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu cara saya. Ketika saya di sosmed ini, saya berusaha memberikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga apa? Ketika nanti saya meninggal, ini akan terus berlanjut, ya.
Saya nggak mau ketika saya di dunia ini nih rugi banyak gitu ya. Ya saya tahu sih saya nggak seterusnya selama 24 jam itu tuh begini aja. Kadang-kadang saya juga ya eh, ya sama lah seperti yang lain-lain gitu kan. Nah, saya ingin ada waktu saya yang paling tidak sejam atau 2 jam ini memberikan yang seperti ini. Diviti-viti saya seperti itu. Saya ingin menyelamatkan usia saya ketika saya sudah meninggal. Seperti itu ya. Nah, balik lagi ke dalam bahasa Arab ini ya. Kata dari semua bahasa pun terbagi-bagi. Ada kata benda ya. Dalam bahasa Inggrisnya kata benda itu noun ya. Noun. Kalau dalam bahasa Arab ya itu isim ya. Kemudian yang kedua, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja ya. Kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris verb. Kalau dalam bahasa Arab fi'il. Nah, kemudian ada kata sambung ya. Kalau di dalam bahasa Inggris tuh kata sambung itu kayak in, at, on ya. Itu di gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris di itu banyak loh. Bisa in, di, on, di, at juga di ya. Berapa banyak dari kita ketika bahasa Inggris itu menggunakan in, at, on itu salah. Ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab di itu satu hurufnya V, di atau di dalam ya. Welcome Daud. Ya, seperti itu. Nah, jadi dalam semua bahasa ternyata sama nih, ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sambung ya. Nah, tadi yang pertama isim ya. Isim kita sudah belajar dari pertemuan pertama kemarin sampai pertemuan pertama sampai kemarin ya. Isim itu adalah simpelnya kata benda. Definisinya isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Seperti apa? Ya tadi, buku, kitabun, masjid, masjidun, rumah, baitun. Ya. Seperti itu. Itu kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, bisa diartikan forever. Selamanya. Maksudnya, ketika teman-teman melihat ayat atau hadis yang dimulai dengan isim, itu berlaku selamanya. Kenapa ayat itu atau hadis itu dimulai dengan isim? Kenapa tidak dengan fi'il? Ya, contoh hadis tentang menuntut ilmu, belajar. Tulabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tulabul ilmi, menuntut ilmu. Faridotun adalah kewajiban. Ya, tulabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Oh, berarti muslimah nggak pakai dong. Gini, ketika di dalam ayat atau hadis ya disebutkan muslim, berarti bukan hanya muslim, muslimah juga termasuk. Tetapi kalau misalnya disebutnya hanya muslimah, berarti hanya perempuan saja. Ya. Kecuali memang ada kata-kata tertentu, misalnya rojul artinya laki-laki, berarti itu hanya untuk laki-laki saja ya. Mukmin ya berarti termasuk yang perempuan, mukminah ya. Nah, tulabul ilmi itu dari kata benda, menuntut ilmu, artinya menuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Wah, saya kan udah tua, udah 60 tahun, susah saya belajarnya. Selagi hidung kita masih bisa menghirup oksigen untuk bernafas, selagi jantung kita berdetak, artinya kan kita masih hidup. Itu nggak boleh berhenti untuk belajar, terus belajar. Kenapa? Umur 60 itu, ya walaupun saya belum 60 ya, saya kemarin tuh baru 51 tahun di tahun lalu. Saya belum pernah 60 gitu ya, apakah saya sampai ke 60 atau enggak. Cuma saya itu yang belajar sama saya usianya itu banyak di atas 70. Mereka kan dulunya udah pernah belajar belum?
Ada yang 78 tahun belum pernah belajar. Ya. Paling tinggi usia yang belajar sama saya yang benar-benar dari nol itu usia 83 tahun. Bulan Juni ketemu sama saya, ya. Ketemu kayak gini nih, gitu kan. Terus akhirnya ikut kelas saya di bulan Juli. 83 tahun. Itu VT-nya ada di sini, ya. Di TikTok sini ada. Kalau di YT itu hanya beberapa rekaman beliau gitu ya. Tapi kalau yang di TikTok sini cukup banyak VT-nya beliau. Bisa scroll ke bawah, itu ada bapak-bapak yang pakai bajunya itu warna hitam gitu, terus pecinya hitam ya. Itu silahkan lihat ya. Thank you Bu Busan atas follow-nya. Nah, itu silahkan lihat, itu bapak-bapak usia 83 tahun. Namanya Pak Kus ya. Ada satu videonya itu beliau main organ. Saya yang melafalkan 70 kata ya di situ. Kenapa itu kita belajarnya online sebenarnya via meeting, via Zoom meeting. Kenapa saya sampai datang ke rumahnya? Karena saya melihat ini Bapak rajin sekali. Setiap hari dia belajar. Backgroundnya putih jadi tidak terbaca dari awalnya. Backgroundnya nggak putih di sini. Backgroundnya abu-abu. Ya, abu-abu. Nah, terus beliau itu suka dengan nyanyi, dengan main organ ya, dengan main piano. Nah, terus saya datang ke beliau, terus saya bilang, "Pak, yuk Bapak main organ, saya melafalkan kata-kata ini." Nah, ternyata di situ adalah titik dia untuk kembali bersemangat setelah anak perempuannya nggak ada, setelah istrinya nggak ada, beliau tuh udah merasa ya udahlah ngapain sih hidup lagi. Terus sama adiknya dipaksa untuk belajar sama saya, terus akhirnya beliau belajar sama saya, terus saya datang ke rumahnya untuk bantu beliau juga untuk lebih memahami. Jadi benar-benar 83 tahun loh. 83 tahun baru belajar gitu ya. Saya sampai datang ke rumahnya untuk beliau lebih memahami sampai sampai beliau semangat kembali. Itu di bulan Oktober. Dan di bulan Desember Allah tuh sayang sama beliau. 25 Desember 2023 beliau meninggal ya. 2 hari sebelumnya saya ketemu beliau di rumah sakit di ICU. Beliau masih semangat untuk belajar. 1 hari sebelumnya ketua kelasnya datang masih semangat untuk belajar. 83 tahun. Jadi kalau usia kita masih kebalikannya 38 tahun gitu ya. Jangan berkecil hati gitu ya. Dan jangan juga nunggu ya nanti aja usia 83 baru belajar. Ya kalau sampai 83 ya. Kan malaikat maut belum ngasih tahu kita ya, nggak pernah ngasih tahu kita gitu ya. Emang malaikat maut ngechat di kita gitu kan. Besok aku mau datang ke tempat kamu gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi tetap semangat belajar buat teman-teman yang baru mau belajar ya. Terus yang merasa sudah tua jangan merasa minder karena yaitu di kelas-kelas yang saya pegang itu banyak usia di atas 70 tahun ya. Tapi saya juga pegang kelas anak-anak. Hari ini tuh hari Sabtu itu adalah kelas saya pegang anak-anak dari 6:30 sampai 6:30 gitu ya. Tapi hari ini memang sudah saya liburkan ya. Jadi saya bisa live dari pagi. Cuma qadarullah tadi ada yang saya kerjakan jadi tetap aja saya nggak bisa live dari jam 6 ya. Nah, isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu tadi contohnya adalah hadis ya. Menuntut ilmu itu depan isim. Contohnya di Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 2. Dimulai dengan kata dalika. Dalika itu adalah isim isyarah. Berarti isim ya. Isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Coba kita lihat artinya. Ayat 2. Dalikal kitabu, kitab Al-Qur'an ini ya. Kalau dalam terjemahan yang biasa kitab Al-Qur'an itu ya. La ghaiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran itu tidak akan lekang oleh waktu. Selamanya, forever. Ya, forever. Kok tahu forevernya? Karena dimulai dari isim.
Karena isim kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Sesimpel itu memaknainya, iya. Ya, sesimpel itu. Ya. Nah, ketika kita belajar seperti ini, otomatis kan kita lebih memahami dan insya Allah lebih mencintai, lebih mendekatkan diri. Yang nggak suka siapa? Ada kan yang nggak suka? Nah, yang nggak suka itu tuh niup-niupin kita. Ngantuk ya. Bosen gitu ya. Nah, seperti itu. Kita harus melawannya ya. Nah, itu tadi isim. Nah, hari ini kita akan belajar fiil. Fiil itu apa? Fiil itu adalah kata kebalikannya yang berkaitan dengan waktu. Kata yang berkaitan dengan waktu. Seperti apa? Belajar, makan. Tadi makannya kita waktu sahur, sekarang enggak gitu ya. Terus tidur. Oh, semalam saya tidurnya gitu kan. Berjalan, tadi jalannya, sekarang duduk gitu ya. Jadi ada waktunya, enggak selamanya. Itu fiil. Simpelnya sih kata kerja. Tetapi ternyata fiil itu bukan hanya kata kerja ya. Ada juga seperti kata sifat loh. Kok kata sifat masuknya fiil? Jadi gini. Seperti tersenyum, bahagia, marah, sedih itu masuknya fiil. Ibaratnya nih kita punya toples. Di dalam toples itu ada coklat, ada permen. Toples itu namanya fiil. Ya, toples itu namanya fiil. Welcome Lili. Toples itu namanya fiil. Nah, coklat itu anggap kata kerja, permen itu kata sifat. Ya. Jadi kalau mau dibilang simpelnya fiil itu adalah kata kerja, ya boleh-boleh aja. Ya. Jadi ya itu, marah, cemberut, sedih itu masuknya ke fiil, ya. Nah, tapi definisinya adalah fiil kata yang berkaitan dengan waktu. Ya, kata yang berkaitan dengan waktu. Cirinya, kalau isim, cirinya itu ada 3. Isim cirinya ada 3. Ya. Yang pertama tanwin. Isim ya, isim cirinya bertanwin. Udahlah, kalau misalnya melihat di Al-Quran atau di hadis yang bertanwin, tanwin tuh yang double ya. An, in, un, udah pasti isim. Kenapa? Fiil nggak ada bertanwin. Fiil tidak ada bertanwin. Ciri yang kedua, isim itu beral, dilekati al. Tadinya kitabun jadinya al-kitabu. Dan kalau sudah beral, tidak boleh bertanwin. Pelajaran kemarin kita sudah mengetahui kenapa isim itu beral. Dan kenapa beral? Secara makna berbeda, secara arti sama. Misalnya kitabun sama al-kitabu. Secara arti sama-sama buku, secara makna berbeda ya. Nanti teman-teman bisa lihat pelajaran yang kemarin yang ke-13 ya. Ciri isim, bukan ciri isim, tentang isim yang khusus dan yang umum. Ya, baik di rekaman di YT, di Dinsmain atau VT di sini. VT di sini, VT yang ke-13, materi ke-13 ya. Yang ketiga, ciri isim itu kondisinya jar. Maksudnya jar itu anggap aja i. Contohnya tadi kan kitabun jadinya kitabin. Baik dia bertanwin maupun tidak bertanwin, ya. Jadi itu 3 ciri isim. Sedangkan, thank you Sakti atas share-nya. Sedangkan kalau fiil ada juga cirinya, ya. Kan kita nggak tahu nih artinya gitu ya. Nah, ada cirinya. Cirinya yang pertama, ya. Diawali huruf qad. Jadi kalau qad itu adalah huruf. Loh, huruf kok ada 2 huruf? Betul, di dalam bahasa Arab itu huruf itu bukan hanya terdiri huruf yang untuk jadi kata sambung ya. Bukan hanya terdiri 1 huruf kok. Seperti wa itu kan artinya dan ya. Gitu. Nah, atau bi atau li, bi artinya dengan gitu. Itu bukan hanya itu, ada terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, bahkan ada yang 4 huruf. Ya. Welcome Abu Uyainah. Nah, hurufnya qad. Nah, setelah qad itu ada fiil ya. Contohnya di surat
Al-Mu'minun, ya, di surat ke-23 ayat 1. Qad itu hurufnya. Berarti fiilnya yang mana? Qad hurufnya. Fiilnya yang mana? Fiilnya yang aflaha. Qad hurufnya. Aflaha fiilnya. Al-Mu'minun? Maaf. Al-Mu'minun isimnya. Ya. Qad hurufnya. Aflaha itu fiilnya. Al-Mu'minun isimnya. Kok tahu al-mu'minun isimnya? Karena dilekati al. Jadi kalaupun kita belum tahu artinya, ya, kita sudah bisa mengkategorikan seperti ini. Ya. Qad itu artinya sungguh. Kalau ketemu fiilnya fiil madi, ya. Tapi teman-teman di sini dipahami aja dulu, qad artinya sungguh. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman begitu pas melihat di Al-Qur'an bisa mengkategorikan, oh ini fiil, oh ini isim, ya. Itu mempermudah teman-teman memahami dalam memahami Al-Qur'an, ya. Insya Allah ini di Ramadan ini saya ada 29 materi, itu materi dasar. Insya Allah nanti di Syawal, cuma saya belum menentukan ya mulai tanggal berapa, itu kita menerjemahkan yuk dari juz 1 dari Al-Fatihah, dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di 29 ini. Kita terjemahkan, ya, menerjemahkan sendiri. Terus, hai Bintang, welcome. Kita menerjemahkan yang dari antara secara tata bahasa, ya, dari kata satu ke kata yang lainnya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, lebih dalam maknanya. Ya, lebih dalam maknanya. Nah, kemudian ciri yang kedua. Tadi ciri yang pertama dahului qad. Ciri yang kedua adalah didahului oleh huruf sa. Sa itu artinya akan. Ya. Tadi qad 2 huruf ya, sa cuma 1 huruf. Sa itu artinya akan. Contohnya di surat An-Naba. Di surat ke-78. Nah, huruf sa ini, ya, ini adalah huruf yang menempel sama fiil, namanya fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Fiil yang akan datang. Future tense kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa nggak nempel sama fiil yang lain? Karena kalau fiil yang lain, kayak fiil madi kan past tense. Tidak mungkin kata-kata akan itu dibentuk lampau. Jadi sa artinya akan. Kala itu masuknya huruf. Kaf, lam, lam. 3 huruf ya. Kala itu masuknya 4 huruf. Kaf, lam, lam, alif. Itu 4 huruf. Ya. Ini kala masuknya huruf. Kala sekali-kali tidak. Sa akan. Ya lamun mereka mengetahui. Ya, sekali-sekali tidak mereka akan mengetahui. Ya. Nah, berarti kalau sa-nya huruf, setelah sa berarti fiil. Sama seperti tadi. Qad itu huruf, setelah qad itu berarti fiil. Ya. Nah, ada beberapa teman-teman saya dulu nih ketika sama-sama belajar bahasa Arab. Itu sekitar hampir berapa ya? Berarti hampir 8 tahun yang lalu lah ya. Ketika usia saya 42 menjelang 43. Itu ketika belajar itu, teman-teman saya pikir qad itu masuknya fiil. Saya bilang enggak, qad itu huruf. Setelah qad baru. Kalau kita mau sholat ada apa tuh? Iqomah ya? Qad, qomati sholah ya. Nah itu berarti setelah kata qad itu berarti fiil ya. Oke, ciri yang kedua sa. Ciri yang ketiga adalah ada huruf saufa.
Hai Runi. Ada kata saufa. Saufa itu artinya akan. Bedanya apa sama sa aja? Kalau sa aja itu artinya akannya dalam waktu dekat. Kalau saufa itu artinya akannya dalam waktu jauh. Makanya kalau di Al-Quran saufa itu artinya kelak, nanti. Ya, kata-kata saufa seringkali berkaitan dengan kiamat, ya, nanti jauh, atau ketika kematian, ya, saufa jauh, ya. Hai Bu Laili, welcome. Nah, kalau misalnya teman-teman diajakin yuk belajar bahasa Arab yuk, terus dia bilang saufa, ya berarti waktunya lama banget ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Laili. Nah, antara sa sama saufa itu yang tahu itu dekat apa jauhnya itu siapa? Akannya itu dalam waktu yang sebentar atau lama itu siapa? Yang ngomong. Hai Panda, welcome. Ya, yang ngomong. Kalau dia nggak ngomong, kalau dia bilangnya sa, ya berarti waktunya dekat. Walaupun mungkin sa itu dalam waktu 3 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panda, welcome. Kalau saufa, waktunya itu udah jauh. Walaupun mungkin durasinya 1 jam. Ya, kalau misalnya orang itu udah bilang seperti itu ya berarti jauh. Ya, gitu ya. Tapi kebanyakan kalau sa itu lebih sebentar sih. Ya, maksudnya bukan lebih sebentar, maksudnya dalam waktu kalau sejam 2 jam ya rata-rata orangnya bilangnya sa. Ya, kalau saufa tuh udah jauh. Nah, kita lihat di surat At-Takatsur, surat ke-102 ayat 3. Sama ya, kalau tadi di surat sebelumnya, An-Naba pakainya sa. Sekali-sekali tidak mereka akan mengetahui. Kalau ini kala sama ya, kala tadi sekali-sekali tidak, ini huruf. Saufa huruf, kala masuknya huruf, kategori huruf 4 huruf loh padahal di situ ya, kaf, lam, alif. Saufa 3 huruf ya, saufa kala. Sekali-sekali tidak. Kala mereka mengetahui. Ta'lamun. Artinya kalau tadi di surat An-Naba mereka akan mengetahuinya dalam waktu dekat, sedangkan kalau di surat At-Takatsur ini mereka mengetahuinya nanti. Tentu konteksnya dengan ayat sebelumnya. Ya. Kalau kita baca terjemahan aja, ya udah sih kita cuma tahu sa akan, saufa kelak atau akan juga. Ya udah. Tapi kan kalau kayak gini enak ya. Kita jadi tahu oh ini waktunya akan datang. Thank you Ayu atas follow-nya. Ya. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab ini emang kelihatannya sih berat ya. Berat. Saya pertama-tama juga sama berat. Terus udah gitu untung dulu ustadznya tuh ini ya orangnya juga kocak ya. Jadi saya semangat. Awal-awal itu saya kok kayaknya berat banget ya. Thank you Kakak Panda. Ya. Awal-awal tuh berat gitu, tapi ya kembali lagi. Wih, thank you sudah ini kan tugasnya ya. Thank you. Awal-awal itu berat. Thank you lagi. Nah, awal-awal berat, tapi yaitu ketika kita bergabung bersama teman-teman yang girohnya sama, insya Allah sama-sama saling bersemangat ya. Kenapa belajar bahasa Arab itu berat? Sebenarnya kalau di Al-Quran ada kok ayatnya bahwa bahasa Arab itu mudah gitu, tetapi berat itu karena belum mengetahui dan menikmati, kata Bu Laili. Bisa juga ya, bisa juga ya. Contohnya gini deh, ketika kita lagi semangat ngaji, padahal ngaji kita cuma dengerin ustadz, terus kita ngajak teman kita ngaji, kadang-kadang berat, tapi kalau ngajak jalan-jalan langsung semangat ya. Kenapa? Karena kalau kita ngaji, belajar seperti ini kan masuk ke ilmu syar'i. Yang nggak bisikin itu banyak, yang bikin berat itu banyak gitu ya. Ya, yang makhluk dari api dan kroni-kroninya itu gitu ya. Jadi
tinggal kita mau mengalahkan atau tidak gitu ya. Kita mau nurutin atau enggak gitu ya. Kakak Panda ketawa. Ya. Nah, yang berat itu kan kalau di dalam diri kita udah ada itu ya. Nah, kita berarti harus mengalahkan diri kita gitu ya. Kalau 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 masih di luar itu mungkin kita masih bisa menghalau gitu. Tapi kalau di diri kita kemarin tuh ada yang bilang gini, kan di bulan Ramadan setan itu diikat. Iya, kalau yang di luar, kalau yang udah di dalam diri kita gimana? Berarti diri kita sendiri yang harus melawannya gitu ya. Boleh nggak dibantu sama orang lain? Boleh, selagi kita juga mau ngikutin ya, mau dibantu. Kalau enggak ya udah susah ya. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat ya, ciri yang keempat ini diakhiri huruf tak sukun. Tak sukun itu dibilangnya tak tanis ya, tak tanis. Nah, ini diakhiri tak sukun, ini cirinya untuk fiil yang perempuan. Jadi kita udah tahu tuh, isim itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, di dalam di dalam fiil itu juga ada ya, fiil yang untuk perempuan. Contohnya di surat Al-Ahzab. Di situ ada tabats. Ya udahlah, kalau udah akhirannya tak sukun itu udah perempuan. Di sini kenapa perempuan? Welcome Dewi, ada yada. Yada itu kedua tangan. Loh, emang tangan itu masuknya kata perempuan? Iya, di kategori isim ya. Di materi keberapa ya? Saya juga lupa ya. Mungkin di 678 ya. Ya, silahkan nanti dikepoin. Itu kedua tangan itu masuknya perempuan. Jadi perempuan itu isimnya itu cirinya berakhiran tak marbuto. Tapi ada tambahannya lagi. Ada yang bermaknanya perempuan seperti umun, ibu. Umun kan nggak pakai tak marbuto. Tapi kan ibu perempuan kan. Nah, jadi walaupun dia tidak ada tak marbutonya, maknanya perempuan, jadinya perempuan. Termasuk nama orang, nggak ada tak marbutonya. Zainab, Maryam, nggak ada tak marbutonya. Mau dipaksain jadi laki-laki? Enggak, maknanya perempuan-perempuan ya. Kemudian ada kata-kata yang memang bermakna perempuan ya. Selain umun tadi ada seperti ember, dalwun ya, itu masuknya perempuan. Ember, panci, sumur, gorengan, cermin itu masuknya perempuan. Udah lama banget gak denger sama Tamar Buto. Ya nanti Kakak Panda kalau live saya masuk saya bilang ya Tamar Buto. Ya biar sering. Nah, kemudian ada anggota tubuh yang berpasangan. Contoh ainun, mata, yadun, tangan, telinga, ya uzunun, kaki, ya. Nah, itu juga masuknya perempuan. Padahal di sini kan ayat ini ya menceritakan tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu kan laki-laki, ya. Kenapa di sini tabats perempuan? Karena kedua tangan. Kenapa kedua tangannya dulu? Ya, itu juga seperti memperingati kita. Banyak sekali tangan kita lebih banyak berbicara daripada mulut ya. Atau kebalikannya, mulut lebih berbicara ya. Tapi tangan kita juga sebagai pelaksana ya dari apa yang ada di pikiran kita. Jenis kebutuhan perempuan maksudnya apa? Bu Laili. Oh, jenis-jenis yang dilakukan perempuan. Ya. Benda-benda yang sering diinikan perempuan. Thank you Kakak Panda atas share-nya ya. Ya. Jadi kedua tangan ya. Ini ayat ya betul. Seperti cermin. Padahal sekarang laki-laki juga banyak pakai cermin ya. Lebih centil lagi. Bukan begitu Kakak Panda? Kalau Kakak Panda sih enggak lah ya. Nah, di ayat ini luar biasa ya. Ini kan menceritakan tentang tabats itu artinya binasa ya. Binasa. Kedua tangannya Abu Lahab binasa, watab, dan Abu Lahabnya juga binasa. Ya. Ini menggunakan fiilnya fiil madi. Padahal ketika ayat ini turun, Abu Lahabnya masih ada.
Kenapa pakai fi'il madi? Karena padahal kita belum belajar ya tentang fi'il madi ya. Insya Allah besok kita belajar fi'il madi. Kenapa pakai fi'il madi? Fi'il madi itu kan kata kerja bentuk lampau. Tapi Abu Lahabnya masih hidup. Kok ayatnya turun? Jreng 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 jreng. Kenapa? Fi'il madi kata bentuk lampau harusnya sudah terjadi. Tapi ketika ayat ini turun, Abu Lahabnya masih hidup. Jadi ini adalah ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Kalau saja sebelum meninggal Abu Lahab itu bersyahadat, ayat ini tidak berlaku lagi dan Al-Quran tidak akan dipercaya. Ini adalah contoh bahwa Al-Quran itu benar. Ayat ini turun, Abu Lahabnya masih hidup. Sekitar belasan tahun ya, 11 tahun kalau nggak salah saya ingat. Tapi nanti boleh teman-teman cari ya. Abu Lahabnya masih hidup, ayat ini turun. Dan sampai akhir hayatnya Abu Lahab tetap tidak mau mengakui Allah itu sebagai Robnya ya, tetap mengingkari. Satu, ayat ini turun sudah benar. Betul, tapi kan yang ditulis dalam ayat ini kan Abu Lahab. Ya, yang ditulis ini Abu Lahab. Nah, yang kedua, ketika kita melihat ayat-ayat, kalau ini kan kebetulan kan Abu Lahabnya masih ada ya. Ayat-ayat tentang kiamat dan menggunakan fi'il madi. Walaupun fi'il madi itu bentuknya lampau, tetapi ketika di dalam Al-Quran, itu artinya pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran itu tentang hari kiamat kok menggunakan fi'il madi, itu artinya pasti terjadi. Walaupun tadi ada yang tadi pakai saufa ya, kelak gitu ya. Kelak mereka akan mengetahui gitu. Tapi itu pasti terjadi. Contoh, coba nanti lihat di juz 30 tuh banyak sekali ya ayat-ayat ya. Tentang misalnya langit yang bergulung ya, bumi yang berguncang, itu menggunakan fi'il madi. Ya, jadi fi'il madi kalau belum terjadi itu artinya pasti terjadi. Nah, inilah gunanya ketika kita belajar secara tata bahasa. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu bukan cuma sekedar baca terus tahu artinya begitu aja. Ini lebih dalam. Mungkin teman-teman setelah ini baca surat Al-Lahab bukan lagi cuma sekedar baca menghafal, tapi udah langsung bergetar hatinya. Ya, nah itu padahal sesimpel itu ya. Oh iya kita tahu kayak kemarin ya. Oh iya kita tahu kata yang khusus sama yang umum. Tapi ternyata ketika kita mempelajarinya baru sesimpel itu, terus kita mempelajari ke ayatnya, maknanya dalam. Ya, maknanya dalam. Seperti itu. Ya, ini ciri yang keempat. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa fi'il itu ada 4 ciri. Ya, yang pertama didahului oleh huruf qad, yang kedua didahului oleh huruf sa, yang ketiga didahului oleh huruf sa, dan yang keempat diakhiri huruf ta sukun. Itu buat teman-teman yang baru belajar, aduh kan nggak tahu artinya, itu aja dulu. Walaupun sebenarnya nanti fi'il ada beberapa lagi gitu ya, tapi itu aja dulu karena memang itu ciri-ciri yang sudah sudah dirumuskan oleh para ulama kita. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini Al-Qur'annya ada dulu baru dibuat ilmunya. Ilmunya dibuat buat siapa? Buat kita orang yang non Arab biar ketika membaca Al-Qur'an lebih paham. Ya. Nah, buat teman-teman untuk materi hari ini kita sudah selesai. Kalau teman-teman baru hari ini datang bisa lihat rekamannya di Dinsmind.
Rekamannya tentunya baru sampai 14 ya, kenapa kalau 15 kan belum gitu ya. Itu di Dinsmine itu yang playlistnya judulnya Rekaman Live Ramadan ya. Rekaman Live Ramadan itu teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat dari yang 1, 2, 3 itu silahkan. Mau di-share silahkan, mau disimpan, mau di-favorit itu silahkan ya. Tapi dari itu semua saya menyarankan teman-teman ya ketika punya waktu itu dengerin, kalau bisa dicatat pakai tulisan tangan. Screenshot kan bisa, ya silahkan gitu. Tetapi kalau dicatat itu akan lebih ngelotok gitu loh di sini, gitu ya. Dulu kalau mendekat memekal rumus sepertinya lebih cepat nangkep dan dicatat. Betul ya. Kalau dulu itu saya kan kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang ya, kadang-kadang Kak tulisannya putih, backgroundnya yang sekarang mohon maaf saya nggak bisa baca tulisan. Ini bukan backgroundnya nggak putih. Nggak tahu teman-teman ngelihatnya bisa baca nggak di tulisannya gitu. Tulisannya ada Din Siregar, kebaca nggak? Yang kalau tengah-tengah itu memang belum ya, yang tengah-tengah belum nih. Ini materi besok pembagian fiil ya, pembagian fiil ya. Ya, saya juga senang nyatet. Jadi saya tuh gini, saya tuh dulu pernah diginiin sama Ustadz. Bu, jangan dicatat dulu, dengerin dulu nih, dengerin saya ngomong terus nanti baru dicatat. Qadarullah saya itu tipe pembelajarnya itu bukan audio. Kan kalau tipe audio itu dia dengerin dia bisa langsung hafal. Oh komen, kontras sama background. Oh komen. Oh iya. Kalau gitu nggak usah dibaca komen, saya aja yang baca komennya. Jadi saya tuh bukan tipe audio. Makanya misalnya nih teman-teman dari dulu, dari saya kecil teman-teman misalnya saya dengerin musik, saya tuh nggak hafal syairnya. Teman-teman udah hafal syairnya, saya nggak hafal syairnya. Orang nyanyi balonku aja saya salah warnanya. Saya kan pernah tuh dites sama suami saya, coba baca nyanyi balonku. Saya nyanyi balonku tuh merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus dia bilang, yang meletus apa? Oh iya yang meletus hijau. Yang mana hijaunya gitu? Ternyata saya salah gitu ya. Jadi jadi saya itu bukan tipe audio. Nah saya lebih ke visual. Saya pikir ternyata saya juga bukan visual, bukan audio visual. Ternyata saya kinestetik. Anak kinestetik itu zaman bahla itu dianggapnya anak-anak bermasalah ya. Kinestetik itu bisa yang namanya belajar itu sambil ngapain aja, sambil wah nggak harus ini. Nah ketika saya kinestetik, nah betul bergerak terus. Kebayangkan bubusan ya punya anak kinestetik ya, itu anak sekarang yang mungkin orang tuanya sudah mengerti bahwa kinestetik. Saya tuh kinestetik. Ibaratnya saya kalau belum manjat-manjat pohon tuh saya belum bisa belajar. Saya kalau ngomong sama anak saya pusing. Saya kayaknya harus memaklumi ibu saya bagaimana dulu menghadapi saya ya. Terima kasih Bu sudah mengingatkan. Karena dia bergerak terus. Jadi gini, saya pernah waktu itu di rumah ya, waktu saya belum nikah, saya di rumah gitu. Terus ibu saya pulang kerja langsung ngomong gini, kamu di rumah seharian ya? Iya emang kenapa? Kau mendingan pergi deh, pergi. Kata ibu saya, emang kenapa? Karena begitu saya di rumah jadi berantakan. Iya sabar ibunya. Ibu saya lagi nggak masuk TikTok. Jadi ibu saya tuh install TikTok itu karena mau dengerin ini gitu. Tapi ibu saya nih lagi juga ada kesibukan gitu. Jadi kebayangkan kalau misalnya saya lagi teman-teman saya live misalnya ya, misalnya Kakak Panda live gitu, terus udah gitu saya masuk gitu. Terus ntar tiba-tiba ibu saya masuk gitu. Saya bilang, wah gue dipantau mama gue. Tante saya juga gitu, wah gue dipantau mama gue nih. Malam-malam nih ponakan gue kemana aja. Ya kalau anak yang ngomong pusing ya, iya Bu, kayaknya juga gitu. Kakak Panda juga kayak pusing ya ngadepin saya kalau saya lagi komalan ya.
Ya, ibu saya ya. Jadi teman saya itu temannya ibu saya juga banyak yang belajar ya. Jadi kelasnya ibu saya itu kelas 70-an, 78, 82. Dan itu belajarnya itu waktunya jam 8 malam. Semakin pelajarannya susah, mereka semakin hot. Kadang-kadang bisa kan jam 8 sampai jam 10 malam ya belajarnya. Itu kadang-kadang bisa sampai jam setengah 11 sampai jam 11. Oh, itu kelasnya memang lagi saya liburin Bu, karena selama Ramadan ini saya terbiasa dengan kelas-kelas yang di Zoom meeting itu saya liburin. Karena kan malam kan mereka taraweh ya, gitu. Usia 70-an tidur cuma 4 jam. Iya, jadi gini, ketika kita masih muda belajar pasti alasan kita sibuk. Tapi ketika usia tua, betul mereka mungkin tidak ada kesibukan atau mungkin berkurang kesibukannya, tetapi jangan lupa mereka juga punya penyakit yang banyak. Berapa banyak ketika saya ngajar itu yang belajar sama saya itu off kamera dan mereka lagi tiduran. Wah, dini hari ngelayap keluar ke rumah. Saya jadi ingat ibu saya. Waktu pas COVID, kan kita disuruh di rumah aja, tapi dia hobinya ngelayap aja. Terus udah gitu pulang-pulang dia ngomong gini, kalian jangan ada yang keluar rumah ya, lagi gini-gini. Terus saya bilang, yang keluar rumah siapa? Saya bilang kita semua lagi di dalam. Emang kadang-kadang ya emak-emak 70-an ya, semalam hilang. Waduh, sekarang udah ketemu Bu. Hobinya jalan-jalan, ya mungkin bosan kali ya. Tahu-taunya keluar sendiri, iya. Tapi nggak pikun kan? Mungkin mau ikut sahur on the road, on the road. Oh, males mikir, ya. Jadi seperti itu, ya. Oh, pikunnya baru mulai. Jadi dulu nenek, jadi tantenya ibu saya, nenek ya, saya masuknya mau ke ronda. Itu bilang kalau misalnya mulai pikun, coba diajak, ada 2 ya. Sekarang masih zaman nggak ya ngisi TTS ya. Atau di sini banyak nih nenek-nenek main PUBG. Saya kadang-kadang begitu scroll, ada nenek-nenek gitu main game, keren banget ya. Terus kemudian ada yang baca Al-Quran, karena baca Al-Quran dari kanan ke kiri itu membuat kita jadi mengurangi pikun ya, dari kanan ke kiri ya. Tapi kalau kiri ke kanan itu memang seperti itu ya, gitu. Ya baik teman-teman, ini materinya sudah habis. Kita mau komalan, kalau mau komalan ayo. Jadi kita ngobrolnya, kasihan teman-teman yang ngetik, yuk. Silahkan yang mau komalan tuh, udah habis materinya. Ya. Yuk kalau mau ini. Wih, Kakak Panda tidak ada multigasnya. Oke, Bu Laili. Ayo, Bu Busan. Standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo, yang mau naik. Kakak Panda naik, Kakak Panda. Ih, pemalu, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Oh iya, Kakak Panda kan itu ya, private ya. Nggak bisa dia. Ilih sambil nyuci. Sebentar, saya pasang earphone yang ini. Ya, bagaimana kabarnya Bu Laili dan Bu Busan? Nah, Bu Laili semalam ikut. Alhamdulillah, assalamualaikum. Iya semalam itu saya itu lagi itu tuh ya, itu HP saya itu pas nggak ngelihat, nggak dicas, begitu drop HP-nya habis. Nggak apa-apa Bun. Yang malam itu ini apa pas jam 12 teng itu itu Pak kan terpasang mati gitu tuh, jadi lupa ngeklik, jangan aturan dibatalin, nggak keklik lagi mati sendiri. Nggak apa-apa. Aduh, mau ngidupin lagi jadi lama. Pas jam 12 malam saya tidur, terus ditinggal sama teman-teman saya. Semalam saya nge-live. Ya itu kan pas lagi nyanyi si Rapi. Saya nge-live terus saya ketiduran. Terus teman-teman saya manggil-manggil saya, akhirnya saya ditinggal. Iya itu sayanya lagi si hostnya tidur katanya gitu. Terus saya juga
pas mau mindahin itu tuh, nggak bisa nggak kelihatan karena lagi lab gini kan di layar nggak kelihatan itunya munculnya. Mati sendiri jadinya. Aduh. Ya, kita Ngebuka-buka sapa-sapa. lagi, udah rungkat. Udah rungkat, iya. Kita sapa-sapa ya, Bubusan ya, Bubusan. Iya, oke. Salam kenal ini Bubusan. Iya, salam kenal Kak. Iya, Ini baru hari ini ya? tadi, iya betul. Tadi nggak sengaja tapi berkah. Amin ya robbal alamin. Tadi tuh nggak kelihatan Kak. Ikut berteman ya. Iya, kalian ntar saya add ya. Ini apa komen-komennya maksudnya? Di mata tua saya ini nggak kelihatan apaan yang dibawain kakak gitu loh, karena kan tulisannya putih. Den Sergar, Kalau di sini bagian komen itu putih tulisannya, terus belakangnya juga kebetulan di mata saya putih gitu. Oh, itu komen. Jadi saya tadi nebak-nebak sebenarnya. Kenapa Kak? Komen atau yang PowerPoint? Iya. Yang PowerPoint. Iya. Yang komen, yang di komen tuh kan putih tuh nggak. Jadi sebagian nggak terbaca gitu karena tulisannya sama putih. Betul, terus tadi tulisan pembagian fiil bagian tengah. Kalau agak abu-abu mungkin terlihat. Ya. Untung saya tadi. Iya. Saya memang gini, kan saya pakainya kayak gini ya, kayak gini memang tidak ada tulisannya. Pas saya klik baru ada. Iya betul, ya itu kan latar belakangnya kan putih, jadi ketika lewat komen-komen itu nggak bisa terbaca karena itu ya, kalau tadi nggak terdeteksi. Tapi saya tadi entah kenapa saya penasaran, jadi saya tungguin sedetik 2 detik, akhirnya ada yang pop up gitu bahasa Arab, langsung. Ya. Tapi kalau nanti lihat rekamannya kayaknya nggak ada komen-komen deh. Siap. Enggak, iya kan pasti itu. Coba Kadin pindah tempat. Ini kan lagi lab. Oh, saya ketutupan komen. Oh, biarin aja saya ketutupan, orang udah hitam-hitam kayak gini. Ya kan? Kalau di film nih saya udah kayak malaikat pencabut nyawa ya. Biarin aja, orang saya nggak kelihatan juga nih, cuma mata doang. Iya, karena kecil kakaknya kecil banget di bawah, jadi saya nggak tahu ini apa ya gitu. Sengaja ya. Iya, biar menulis itu tulisan di atas tuh lebih ciri khas. Nggak penting juga ngeliatin saya, orang cuma mata doang begini gitu. Yang penting tulisannya. Tadinya yang penting ilmunya dan dengarkan, belajar. Iya. Saya belum pernah belajar bahasa Arab Kak, pernah mulai sebentar dengerin di ini ya, di YouTube, tapi ya itu kayak kakak bilang tadi, aduh kok pusing ya, kok ini ya bingung gitu. Di YT ya. Bubusan umur berapa sekarang? 52 kali. Sama dong. Oh. Sama ya Kak. Salam umurnya sama. Saya 51 tahun lalu, ini saya menjelang 52. Iya, mudah-mudahan saya 58 jelang ini. Wah, tapi kakak hebat nih, udah lama ikutan ya? Enggak, baru kemarin. Jalan-jalan, baru kemarin. Baru 2 hari. 25 ini. Lewat ya? Kita semua baru 25 lewat. 25 lewatnya banyak. Kata-kata gitu serasa jadi bocil. Ini namanya hidup yang menikmati dan sambil belajar, dan ada hikmahnya kita temukan, sehingga kita mengetahui sesuatu ilmu di usia sekarang itu ada yang ini kan, itulah manfaatnya ya. Kalau saya bilang tuh paling enggak saya bingung masih dapat dicatat ya Kak. Kalau sama yang sebelah kanan. Yang ini. Ya. Jadi saya itu kan awal. Suara Kadin maaf kecil. Agak kecil, agak. Tadi kecil, kurang dikit, volumenya dikit aja biar nyaman di kuping. Jadi kadang kita kalau terlalu kecil tuh kayak aduh apa ya gitu. Kayak terdengar jelas sih, udah cuman maunya volumenya dikit lagi atau soalnya volume di HP aku udah besar juga. Tadi gede sih, Nah, tapi ehonya gede amat. Terlalu gede ehonya.
Entah kenapa kita naik ke atas, jadi suara Kadin kecil. Enggak, tadi itu mungkin ada yang terpencet kali itu. Kedengeran? Dengar, Ya, dengar. Udah siap. Oke. Ya, jadi Bu Lili juga baru kemarin masuknya. Jadi tadinya alhamdulillah. hari pertama kedua Itu lagi ada suara apa ya? Menggoreng apa nggak ada. lagi menggerus? Bu Oh, Busan kayaknya. oh Ibu Bubu. Jadi gini, Lagi ngeringin rambut, sorry. Oh iya, jadi terangin masuk, iya, nggak apa-apa. Iya. karena murid-murid saya mayoritas di 70-an dan mereka nggak punya TikTok, jadi akhirnya saya live di YT juga bersamaan ya. Terus saya tadinya pakai OBS, udah latihan pakai OBS sudah oke, terus akhirnya menjelang nggak bisa, akhirnya saya pakai live stream ya. Terus akhirnya udah, nah ternyata 2 hari saya amati ternyata tidak efektif, karena kalau di YT itu kan hanya orang yang subscribe kita yang baru ke notice. Nah kalau di sini kan orang bisa scroll ya. Nah jadi akhirnya hari ketiga saya memutuskan live-nya di sini, untuk rekamannya ada di Dinsmine. Jadi kayak teman-teman yang baru misalnya ya, kayak Bubusan baru nih hari ini ketemu gitu ya, nggak sengaja nge-scroll pas VT saya, itu bisa lihat di Dinsmine. Rekamannya itu ada di rekaman live Ramadan. Lihat aja dari rekaman pertama. Saya tuh tadi tuh pagi tuh scroll kok nggak terlihat gitu, nggak ketemu gitu. Ini tadi langsung ngetik aja, saya ketik aja dim baru ini dianya. Jam berapa tadi? Jam berapa itu tadi saya naik itu dari pagi tadi saya scroll nggak kelihatan gitu kan. Oh gitu. Tapi tadi ada yang saya kerjain begitu. Pas saya kasih kerjain, udah jam segini gitu kan. Oh pantes. Jadi saya mau maaf harusnya jam 6, tapi kan akhirnya teman-teman yang baru melek juga akhirnya bisa masuk ya, kakak pandai ya. Iya. Gitu, biasanya jam segini udah kelar ya, sudah bubar jalan. Gitu. Iya, makanya saya lihat, kok masih ini gitu tuh. Iya. Masih ada. Jadi memang harusnya jam 6, karena tadi ada yang saya kerjain dan pas saya lihat, wih ternyata udah jam 6 lewat gitu kan, jadi panik sendiri. Gitu. Mungkin Bu San ada yang mau ditanyain, kan kemarin tadi kan katanya bilang pernah belajar di YT terus pusing gitu kan. Iya Kak, ini dimatikan aja dulu. Caranya mungkin ini ya, apa selain nyatet, udah hilang. Selain mencatat, mungkin ya udah saya kosongin aja ya, karena memang saya belum punya dasar sama sekali sih gitu. Jadi kayak zaman dulu lagi muda kan, mencatat, mendengar, terus ngulang nanti sendiri gitu kali ya cara belajar mereka ya. Iya, bisa seperti itu. Dicatat gitu ya. Tapi kan beda-beda orang, memang beda-beda cara belajar ya. Iya, cara penangkapan cepatnya itu macam-macam. Karena kinestetik itu jadi harus ngerjain semuanya, dan saya juga harus ngomong. Jadi saya kalau nggak ngomong, ibaratnya ngajarin orang, saya kadang-kadang ngomong di cermin sendiri, sambil ngaca sambil ngomong aja. Sekarang sambil juga bosan sama saya kan, wah dia lagi gitu kan. Nah kira saya coba rekam sendiri ya. Saya di PowerPoint itu saya sering banyak rekaman. Dulu pertama kali saya buat kayak gitu, saya taruh rekaman itu belum di YT tapi di Telegram. Dan di situ saya bikin channel sendiri, tapi hanya untuk diri saya sendiri. Terus itu masih cupu banget lah, cupu dulu tuh, yang namanya PowerPoint ini juga belum seperti sekarang gitu kan. Nah terus kemudian ternyata saya tahu bahwa di sana di YT itu bisa unpublic ya, unlist, wah kayaknya keren nih gitu, mulailah ke sana. Jadi saya, karena memang saya orangnya hobinya, karena dulu berinovasi. Saya anak teater, jadi memang hobinya manggung. Kreatifnya jadi, lebih banyak. Nah itu, jadi sampai kemarin tetangga saya kan, saya Bu ini kan Bu Leli tahu ya, kemarin itu di rumah saya kan baru opening jualan kebab, kebab keki, saya franchise. Tetangga saya kemarin sampai bilang, Mbak, dirimu yang nggak bisa apa sih? Ngajarin make up bisa, ini bisa, itu bisa. Terus kata adik ipar saya, suruh dia masak nggak bisa. Terus saya bilang, ceritanya ini baru Siregar ya berarti ya, soalnya Siregar. Ya, Batak. Tapi disuruh nyanyi ya saya ya. Suara saya
ya. Jadi ya saya kalau disuruh masak saya nggak bisa karena hobi saya makan ya. Jadi itu saya bilang ya jangan suruh saya masak. Ini bisa jualan ini ya jualan Kalau aja saya jangan disuruh masak, kalau disuruh makan nomor 1. sama. Ya, Iya. jadi direkam kalau itu saya, tapi kan kalau ada orang yang wah kalau direkam malah malu gitu ya udah jangan ya, jadi jangan menambah beban. Kayak saya juga ketika ada PR ketika di kelas saya itu lebih banyak tulisan. Kalau seandainya rekaman saya bilang ya silahkan kalau mau rekaman, kalau enggak ya lebih bagus menulis. Nah yang tadi saya ceritain Pak Kus rahimahullah itu beliau tulisan Arabnya bisa. Tapi saya bilang, Bapak kalau seandainya misalnya tulisan Arab itu menambah beban Bapak, tulis aja Latinnya. Mm-mm. Yang penting kita belajar, kita kan yang tahu diri kita sendiri. Belum Mm-mm. tentu orang belajar itu metodenya cocok sama kita, tapi bisa jadi cocok. Mm-mm. Ya, di YT saya tuh seringkali teman saya bilang gini, itu banyak banget misalnya hafalan-hafalannya itu diulang-ulang terus misalnya. Terus saya bilang itu adalah cara saya menghafal. Iya. Saya kan orangnya centilnya maksimal ya, jadi di dalam tas saya itu sudah pasti ada tongsis, berlaku juga untuk tripod ya, tongsis dan mic. Jadi dimanapun saya lihat tempat itu saya udah bisa langsung colok, terus begitu saya rekaman. Dan saya udah gak peduli mau orang lain ngeliatin saya atau bodo amat. Urat malu Sama berarti saya juga ketika lagi mood itu datang di mana ini buka HP. ya, tapi kalau orang mungkin ini, kalau saya lebih kepada kayak hafalan ya, hafalan Iya, iya. misalnya bukan hafalan Quran ya, kayak waktu itu saya ikut program itu ada hafalan misalnya 70 kata, ya udah saya sebutin aja di situ 70 kata ya. Nah itu setelah hafalan itu nanti saya masuk ke laptop saya masuk ke, saya ngedit ya pakai Adobe Premiere, terus dari itu saya masuk, kenapa nggak pakai CapCut gitu kan, kenapa pakai Premiere, karena lebih detail sih, lebih detail. Kalau CapCut itu lebih sederhana dan memang untuk yang itu lebih enak. Jadi saya tuh kalau ngedit lihat dulu, saya mau ngeditnya apa, pakai apa gitu. Nah akhirnya saya pakai ke Premiere, udah saya tambahin tulisan-tulisan itu segala macam seininya, baru saya upload di YT saya. Makanya para nenek-nenek dan kakek-kakek itu lebih suka menghafalkan hafalan-hafalan kata-kata itu pakai YT saya. Kenapa? Karena mereka nggak perlu bawa kertas lagi, karena sudah ada tulisannya di situ ya. Jadi misalnya saya menghafalkan 70 kata, di program itu ada yang namanya kertas ajaib 1 ya. Saya sama kakek-kakek itu ada tuh ya, bidengan libagilah bagi wadan ala ataslah bukan. Jadi Arabnya dulu terus baru artinya gitu ya. Itu memang programnya seperti itu. Tapi saya udah nggak megang lagi program itu. Saya trainer di situ, tapi saya udah nggak megang lagi program itu. Nah jadi itu kan banyak kakek-kakek nenek-nenek yang ketika ngedengerin itu kan harus pegang kertasnya sendiri. Nah itu mereka kan ya kalau mereka pas lagi jalan-jalan bawa kertas-kertas itu gitu kan, ya akhirnya mereka lebih suka lihat YT saya kayak gitu. Lebih mempraktiskan gitu kan. Dan bagi saya itu, buat saya jadi lebih menghafal juga, karena kan saya kinestetik. Kalau saya diam aja gitu, Dan bermanfaat untuk orang banyak. Hidup yang bermanfaat untuk orang banyak itulah yang lebih. Intinya tadi ya Bu Leli ya, kan kita nggak tahu kapan kita meninggal ya. Nah mudah-mudahan viti-viti saya di sini ini ya, walaupun juga ada viti-viti centil-centilan gitu ya. Iya biasa. Nah itu bisa dinamika. Ya, bisa menjadikan pahala saya yang terus mengalir ketika saya Amin. Karena kan kita nggak tahu kapan. Betul. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Bu Lili atau? Kan udah dibilang sampaikanlah walaupun 1 ayat kan, itu lebih bermanfaat. Betul. Jadi yang seperti misalnya Bu Lili ini kemarin udah nyimak di materi ke-6 ya. Nah itu kalau bisa dirangkum sendiri, terus udah gitu boleh diajarin kepada cucunya. Siap. Gitu. Welcome Pak Kasno ya. Cuman saya orangnya kurang sabar kalau suruh ngajar itu. Dalam artian itu kurang sabar tuh bukan kurang sabar gimana gitu. Terkadang kalau nanti aja, jadi saya juga jadi males gitu. Kurang sabarnya di situ tuh. Oh gitu. Ya
memang Iya, cobaan karena sih. saya prinsipnya tidak mau memaksakan kehendak gitu. Ya, itu Kalau tadi. orangnya sudah ndak mau atau sekali dua kali kita kasih arahan dianya nggak mau, udahlah jangan dipaksain gitu tuh jadi kurang ini gitu. Oh, iya 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 Iya, iya iya iya. Tapi memang itu berkembang sih Bu. Saya juga orangnya juga awalnya juga kurang sabar. Tapi ketika heeh. saya banyak murid saya kan banyak kan di atas 70-an ya. Iya, Jadi saya iya, iya. berpikir, aduh kalau saya usia 70 belajar kayak gini apalagi mereka dari awal kayak gimana ya. Nah, itu Mungkin terus mungkin ya saya itu merasa karena di titik apa ditekuni ya insya Allah bisa ya kan gitu. Kalau saya kan istilahnya bukan belum menekuni ke itunya gitu tuh mungkin ya ya. nanti kalau Saya sudah dulu nih, menekuni mungkin bisa ya, ini gitu. saya dulu waktu di online itu jadi pembimbing itu memang orang-orang tua itu memang masuknya ke saya karena anak-anak teman-teman saya yang lain kan usianya 20-30, mereka nggak berani menghadapi orang-orang tua. Jadi yang rata-rata usia tua-tua itu dikasihnya ke saya. Jadi kan kita sebagai pembimbing itu dibagi-bagi ya, Mm-mm. dibagi-bagi. Jadi Mm. khusus yang tua-tua itu dimasukin ke saya. Karena nanti kalau mereka salah-salah ngomong kan takutnya tersinggung gitu. Mm-mm. Nah, di situ saya mulai belajar sih Bu. Terus apalagi kan kadang-kadang orang makin tua makin makin banyak permintaan karena memang mungkin Iya mereka ke mereka nggak perasaannya gitu lebih itu. ya mereka sulit. Misalnya saya tulisannya kekecilan sedikit atau misalnya Matanya udah kurang awas. padahal itu kan di eh, Zoom meeting tuh juga dia kan pakainya bukan pakai handphone loh, pakai Iya, layarnya lebar, layar pakai lebar. komputer, pakai komputer. Cuman kan fokus seseorang itu kan beda-beda. Ada yang Betul. fokusnya masih bisa, ada Nah yang itu, sudah nah kurang. makanya kalau di sini, kalau tadi teman-teman perhatikan dalam satu baris itu saya paling segini nih. Iya, kan besar gitu. Jadi jelas langsung. Karena kenapa? Karena kan mayoritas lihatnya di handphone, Iya, ya. lebih Beda, kecil beda itunya. kalau yang di ID-nya Dinsmine. Dinsmine itu kan dia Mm-mm. horizontal, kita bisa lihatnya Mm-mm. di TV, ibaratnya kan, bisa lihat di Mm-mm. komputer, gitu. Kalau di Iya. sini teman-teman bisa lihat, bisa, tapi seberapa banyak orang-orang yang ngelihat TikTok di laptop atau di Mm-mm. komputer? Iya, lebih banyak di HP ya. Betul, orang-orang yang memang pakai live studio, iya, seperti itu, Mm-mm. ya. Baik, Bu Busan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, ini Al-Quran spesifik Al-Quran atau apa aja bisa? Yang penting ada terjemahannya gitu. Maksudnya? Al-Quran aja. Tadi kan saya nggak lihat karena nggak kelihatan sama mata saya ya. Jadi cara ini kan saya juga belum buka YouTube-nya. Al-Quran model apa yang mungkin yang dipakai, apa yang pokoknya ada Arab sama terjemahan itu cukup. Yang nggak ada terjemahan juga bisa. Oh Karena gitu. kita lebih ke Oh, tata bahasanya bukan terjemahan. Nah nanti insya Allah di bulan Syawal ya, cuma saya belum menentukan tanggal berapa. Itu belajarnya menerjemahkan. Nah itu mau yang ada artinya, arti per kata atau nggak ada arti per kata, bahkan nggak ada artinya sama sekali juga nggak apa-apa. oh. Kan ini menjelaskan huruf Arabnya ya. Betul. Beda Mm-mm. kalau di program-program lain, kadang-kadang memang mereka ada Al-Quran yang khusus karena memang ada pola-polanya kan. Mm-mm. Al-Qurannya tetap sama, cuma mungkin nanti ada warnanya yang berbeda atau ada apanya segala macam. Kalau ini Penjelasannya. ini enggak. Ini jadi gini. Saya pernah jadi pengajar di satu Itu pesantren. suara itunya tuh anginnya udah enggak. Mungkin punten Bu, saya mute ya, maaf ya. Mm-mm. Oke, maaf ya, saya mute ya. Jadi saya pernah jadi pengajar di satu tempat lah, satu metode yang sebenarnya saya sedih. Sedihnya Mm. kenapa? Karena memang di situ bayarnya itu nggak nggak murah menurut saya. Jadi ada orang yang sudah tertarik dengan metodenya bagus. Memang sih ilmu itu kan mahal gitu ya, tapi Mm-mm. kita juga ya bisa lah melihat gitu. Cuma karena ini bukan punya saya juga nggak terlalu banyak berkuasa. Jadi itu bukunya aja harganya 500 waktu itu. Terus ketika belajar itu totalnya sama buku hampir 2 juta. 2 juta kurang berapa puluh ribu lah. Iya. Ya. Nah, itu buat teman-teman yang lain mungkin itu mahal gitu ya. Bukan mahal sih. Mereka mungkin mau tapi mereka nggak punya uang. Itu di situ saya ada kesedihan tersendiri gitu. Maksud saya, aduh ini memang ilmunya bagus gitu, tapi kalau
kalau semua harus dengan uang gimana ya? Memang kita hidup itu pasti butuh uang gitu, tapi kan Iya. kan ada ininya loh. Kalau saya percaya gini loh. Makanya kenapa di sini saya nggak pernah mau oh iya tolong ini segala macam, tolong nge-give saya enggak, bodo amat gitu ya. Dikasih alhamdulillah rezeki gitu aja ya. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, memang melalui siapa Betul. itu nanti Iya. akan ini gitu. Contoh kayak gini, murid-murid saya kan banyak di usia 70-80 yang mereka install TikTok karena saya, mereka cuma buka TikTok untuk melihat saya live, selebihnya mereka nggak buka TikTok. Mereka belum tentu ngerti cara absen, mereka belum tentu ngerti cara nge-give. Kalaupun mereka ngerti, Mungkin tidak punya. Dalam hati mereka daripada mereka capek-capek beli koin, nge-give, mereka transfer, ibaratnya kayak gitu. Iya kan? Iya. Jadi mereka udah tahu segala macam TikTok saya, udah gitu. Jadi makanya kenapa saya di sini misalnya kayak bubusan saya naikin, Bu Lili juga kemarin saya naikin kan saya nggak ada syarat kan. Iya. Biasa kan kadang-kadang ada orang gini-gini. Harus ini dulu apa gitu. Ya, karena disitulah bukan. Iya, disitulah mungkin seseorang itu menunjukkan bentuknya, dia itu memberikan sesuatu atau membagikan sesuatu, tidak mengharapkan baliknya, tetapi berharap mereka tahu gitu tuh istilahnya gitu, berbagi gitu, berbagi ilmu. Itu alasan seriusnya Bu. Kalau alasan nggak seriusnya gini, boro-boro gue kasih syarat, nggak dikasih syarat aja kagak ada nonton gue. Nah, misalnya itu. Tapi kan ini suatu ilmu yang memang orang yang membutuhkan pastinya. Jadi misalnya teman-teman pasti saya mencari. Saya bilang gini, kalau sudah ketemu. Ya, saya bilang itu teori di room gue nggak berlaku. Di room gue udah berat gitu kan. Yang ganggu juga banyak gitu kan. Nggak berlaku. Gue semenarik apapun udah materinya berat gitu saya bilang. Jadi mau ada yang denger syukur, gak ada yang udah gitu kan. Makanya teman-teman ketawa. Orang teman-teman saya cuma bilang gini, aduh lo kepagian, begitu pas datang pagi, aduh materi lo susah banget. Ya udah saya bilang. Jangan ngikutin. Mau dengerin. Ya maksudnya mau dengerin gitu. Silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu, saya nggak baper gitu. Karena saya memang di TikTok ini baru, tapi saya main di aplikasi itu udah lama. Saya sudah merasakan bagaimana jatuh bangun ke lagu dangdut gitu ya. Seperti apa gitu. Jadi saya sudah tahu lah gitu kan, sudah siap gitu. Sudah siap misalnya nggak ada yang nonton, ya udah sih. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah gitu kan. Jangan menyerah, iya. Ayatnya. Ya kan? Iya. Ma'al usri yusra ya. Jangan menyerah, pasti ada jalan. Baiklah, kalau seandainya tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih ya Bu Lili, Bubusan. Sama-sama. Makasih Kak. Panggilnya Bubusan ya? Bubusan aja. Makasih ya Kak Din ya. Ibu Laili. Iya, sama-sama. Yang lain yang masih ada di sini, insya Allah kita besok belajar tentang pembagian fiil. Kalau tadi kan cirinya fiil. Iya. Besok kita akan belajar isim. fiil, ini materi ke-16. Yang sudah saya upload memang baru materi ke-23, VT-VT-nya. Rekamannya misalnya kayak Bubusan atau teman-teman yang lain baru sekarang. Iya. Coba lihat nanti di Dinsmain di YT saya, Dinsmain itu kepoin di playlistnya. Playlistnya itu judulnya rekaman live Ramadan, itu dilihat dari yang pertama. Kalau nggak mau lihat rekamannya live, itu silakan lihat di VT-VT-nya. Tapi tentunya, walaupun materinya sama VT-nya, tetapi kan kalau live kayak gini kan ada interaksi. Iya betul. Interaksi gitu ya. Nah itu silakan. Ya. Dan buat teman-teman yang, saya udah tua nih, gitu ya, jangan berkecil hati. Yang tadi saya katakan bahwa saya punya murid usianya di atas 70-an dan itu baru belajar, bukan yang udah pernah belajar dulu. Kalau pengen mencari ilmu jangan bilang usianya, tapi carilah ilmunya. Ya, jadi seperti itu ya. Dan akan indah ketika kita dipanggil sama Allah, ketika kita sudah tahu. Ya, betul. Mengenal. Contohnya salah satu murid saya ya yang sudah meninggal, itu benar-benar lagi dekat sama Al-Quran, dan terus terang itu membuat saya cemburu. Maksudnya kenapa? Saya nggak tahu ketika saya meninggal itu dalam kondisi apa. Kok suaranya makin sayup-sayup terdengar sih? Ya, nah itu soalnya kadang kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Ya.
betul. Dan Mm. akan indah ketika kita dipanggil itu kita lagi dekat sama Al-Quran. Nah itu tuh saya mah cita-citanya itu, makanya ketika mendengarkan ada yang memberi penerangan tentang huruf Arab, saya langsung kemarin tuh tertarik banget nih gitu, karena saya sendiri belum belum tahu apa-apalah gitu bahasanya gitu Ya, tuh. yang penting semangat ya, Bu Lili ya. Siap. Iya, Ya. iya. Nah, teman-teman kalau seandainya misalnya malu lagi bertanya untuk di chat sini atau di komal sama saya malu, silakan chat saya nggak apa-apa. Atau misalnya saya lagi komal di tempat lain gitu ya, kayak kemarin Bu Lili gitu ya. Ya kalau mau nanya Mm-mm. silakan. Ya. Mm-mm. Tapi kalau masih malu juga ya chat aja gitu. Ada yang chatnya masih malu ya sudah gitu ya. Kalau saya sih istilahnya kalau untuk pengen cepet tahu tuh, saya ya ngapain malu, kecuali kita mencuri kali ya. Ya itu Baru Bu Lili, malu mungkin ada kan gitu. teman-teman lain Iya yang itu, heeh, mungkin beda, iya aduh, sih. aduh, aduh gitu ya. Nggak apa-apa karena kenapa? Kalau misalnya malu, Masing-masing. ya kalau nanti malu kan kita nggak tahu umur kita, ya. Jadi Iya. lebih bagus bertanya dan insya Allah sih saya tidak akan menyebutkan oh ya kemarin si Anu nanya gini enggak gitu ya. Aku Jadi tuh silakan. kayak gini nih perasaanku pengen nangis loh, nangisnya tuh nangis haru gitu tuh. Ya Allah, baru ini nih saya nemu gitu tuh. Istilahnya Ya mungkin alhamdulillah. ya itu Itu tadilah kan. udah jalannya Allah ya Bu. Iya itu tadi gitu tuh kan, aku tinggal 2 bulan lagi nih mau pensiun, jadi mungkin ada yang Allah kasihkan nih, kamu udah mau pensiun gitu, jadi ini jalannya nih mau belajar lebih ini kali gitu kali ya, ini Mungkin ambil seperti itu. positifnya. Betul ambil positifnya ya. Karena saya ya, ini cerita dikit. Saya sejak ibu saya meninggal tahun 99 berapa ya? 96 apa 94 saya kalau lupa. Nah, ibu saya meninggal itu ada kejadian hal-hal ini. Jadi dari sejak itu tuh ya Allah, inilah sesuatu hal yang memang kalau memang sudah Allah takdirkan itu memang harus terjadi. Ya kita nggak bisa menghindar gitu. Dan itu segala sesuatu yang terjadi pada kita tuh jangan pernah kita sesali, dan itu memang sudah ini bagian dari hidupku, ya Allah engkau berikan seperti ini gitu tuh. Dari situ tuh saya tuh apapun yang terjadi memang harus aku terima dengan lapang hati, dengan lapang dada gitu tuh. Nah dari situlah saya tuh ketika saya maaf kata saya apa tersandung pun atau saya lagi dimarahin orang, ya udah ikhlasin aja deh, terima aja, nggak usah buat apa saya emosi, buat apa saya marah. Tuh dari situ tuh kesininya itu saya tuh ini, kalau sebelumnya kan emosinya itu istilahnya gimana gitu tuh, sering cepat marah, cepat apa gitu. Tapi sejak itu tuh ya Allah, inilah memang takdirmu, segala sesuatunya yang tidak bisa aku hindari. Semalam Bu Lili kan masuk ke room saya udah malam ya Bu ya, jam 11 ya. Kalau Bu Lili masuk ke room saya jam 9, Bu Lili bisa dengar teriakan saya kemarin tuh. Ya mungkin saya kemarin lagi ini tuh. Jadi kemarin itu kan saya jam 9 live, saya kan jualan itu ya, baru jualan kebab franchise. Nah itu karyawan saya kan karena baru hari pertama itu ditemenin sama trainernya kan, itu dia lagi nyuci piring, bukan nyuci piring, nyuci ayam untuk yang hari ini, karena hari ini ada yang pesen 50 kebab kan. Nah, terus udah gitu dia lagi nyuci, terus dia kayak bengong gitu, terus dia gitu kok saya bingung kok orang-orang ngadepnya ke arah kanan sana gitu. Gak lama ada apa? lari lah, itu kayak orang lagi mau tawuran. Mau tawuran udah pada bawa-bawa segala macam. Itu spontan loh suara saya teriak saya ngamuk. Itu di teman-teman saya denger gitu kan, terus saya bilang wah ketahuan nih saya ngamuknya gitu, tapi habis itu bubar gitu kan. Gitu, jadi ngamuk saya tuh bener-bener kemarin jadi spontan gitu kan, itu bubar gitu kan. Terus nggak lama datang, sebenarnya kan itu saya di perumahan ya, ada satpam segala macam, tapi mungkin satpam nggak lihat kali gitu. Jadi jiwa ini saya keluar semalam tuh. Iya. Terus saya bilang Karena untuk kaget ya gitu. Karena ya itu tadi kadang kita kan kondisi. Dari feeling ya, dari kondisi. Lain-lain mungkin ya, tapi kemarin benar-benar tawuran itu bisa ada 20 orang. 20 orang sambil bawa-bawa begitu segala macam gitu kan. Atau mungkin itu ada yang menyusun, istilahnya gitu. Itu kayak mungkin kayak anak-anak kampung sebelah gitu. Saya nggak bilang bubar stop. Ya itu tadi. Pokoknya intinya gini, woi ngapain lu di sini gitu ya. Mungkin kayaknya ada bubar-bubarnya juga gitu ya. Tapi gaya saya kayak gitu, udah bukan kayak
bukan saya teriak, saya tuh bukan orang yang teriak yang gitu, enggak gitu. Jadi saya Langsung tuh teriaknya spontan ini ya gitu tuh. langsung Ya kayak itu, kayak komandan upacara Bu. Woi, iya. ngapain lu di sini? Mm-mm. Ya Latihan itu keluar tadi lah, langsung. ya itu tadi lah kan istilahnya apa ya, kita jiwa Sumatera itu nggak lembek sih ya, itu memang Kebetulan ke saya juga ininya. pelatih silat Bu. Ya itu kan Yang saya istilahnya lebih bilang, ini saya itu, itu pelatih silat, saya pengurus daerah di iya, Banten, makanya saya sering ke mm-mm. sarang kan. Iya Itu ya, jadi mm-mm. kalau perempuan teriak suka ingat mamanya Kak. Enggak, kan gini, kadang bedakan ya istilahnya, kita Saya bukan ini tuh ya. ya, Kita kalau suku dari Sumatera atau suku dari Jawa itu volume suara itu memang memang ya memang betul ini ya. betul. Volume Itu juga betul. itu juga berpengaruh juga sih Betul. gitu. Tapi saya teriaknya tuh Heeh. bukan teriak yang melengking. Iya, iya, jadi istilahnya Jadi spontannya itu ya, teriakan saya ini tuh gitu, persis ngerti kayak ngerti. komandan upacara. Jadi lebih berat. Tegas Woi, gitu. woi. Iya, iya Makanya saya tuh volumenya. dulu sering dijadiin komandan upacara. Karena kita Action suara grok itu grok gitu, gitu. iya. Action suaranya itu besar gitu tuh kan. Betul, tebel, tebel. Jadi Kalau kalau orang di Jawa atau orang-orang Sumatera ada yang ya, telepon. bukan ini saya diingatkan karena Oh, udah detektif. selesai. Bukan, Eh, tidak aktif katanya. oh, Padahal apa ada orang komalan di sini gitu kan saya pakai saya video sering nih. begitu tuh, Ya, kalau 1, 2, 3, 4 itu dipencet. pakai video nggak? Enggak, ini kan Oh saya lagi enggak ini. enggak. Ini Heeh. live-nya harus pakai video. Ini kan saya video. Mungkin Iya, karena saya belum heeh. begini-begini. Iya, Jadi iya, sabar heeh. diem aja Bu. Kameranya Ini enggak ada ini enggak orangnya. Mentang-mentang karena kita karena ketemu gini, semua. maaf punten karena kan tertutup semua itu. Iya emang Iya makanya. itu. Oh saya sering digituin biarin aja. Dia Iya tidak nggak menganggap saya apa-apa. manusia. Alah, udahlah Iya biarkan biarin aja. saja. Terlalu kecil karena kalau nanti sayanya besar nanti nggak kelihatan materinya Hmm. kan yang penting materinya Mm, gitu. mm, Biarin aja mm. itu nih TikTok tuh. Kalau saya kayak gini nih udah kayak cabut nyawa nih. Oh, siapa Ninja, yang di ninja, sini? ninja, ninja. Ya, baiklah Nin. kalau misalnya Oke, itu ya Bu San dan Bu Leli ya. Terima kasih banyak ya sama-sama. atas kehadirannya. Insya Allah besok kita ketemu. Mudah-mudahan bisa disiplin lagi jam 6 ya. Hari Siap, ini saya mohon siap. maaf banget. Saya terlambat Nggak tapi apa-apa. mungkin ada hikmahnya ketika saya Iya, terlambat akhirnya ada jadi hikmahnya. mungkin yang lain-lain baru on Bisa tadi tahu. di jam 7-an Ambil gitu ya bisa hikmahnya. Ya ngeliatnya. siap. Ya. Terima kasih semuanya ya. Saya juga Ya terima ya. kasih ya atas kehadirannya karena kalau misalnya teman-teman gak hadir di sini saya ngomong sendiri dong kan. Baik Iya. ya kita akhiri materi kita hari ini. Insya Allah kita besok ketemu dengan pembagian fiil ya. Sekali lagi Siap. buat teman-teman yang baru hadir sekarang itu bisa simak rekamannya di Dinsmain ya di YT atau kalau mau lihat VT-VT-nya ada ya. Kalau rekamannya ada di playlistnya rekaman live Ramadan. Kalau VT-nya Ramadan series itu playlistnya lihat aja dikepoin dari awal ya silahkan mau di share silahkan mau di save di favorit silahkan ya itu silahkan ya tidak ada syarat yang penting mau untuk belajar ya kita akhiri pertemuan hari ini semoga banyak manfaatnya ya Amin, 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 amin. Ya tetap semangat untuk belajar karena belajar itu Siap. menyenangkan. Menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end live ya. Siap.